Pernah nggak sih Anda ngerasa uang gaji kok kayaknya cepet banget habisnya? Padahal rasanya belanja ya gitu-gitu aja. Nah, bisa jadi biang keladinya itu inflasi. Ini semacam kekuatan tak terlihat yang diam-diam pelan-pelan makan nilai uang di dompet kita. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar tuntas apa sih sebenarnya inflasi itu, gimana kondisinya di Indonesia sekarang, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin buat melawannya. Oke, biar gampang ngertinya, kita lupain dulu deh definisi yang ribet-ribet di buku. Mending kita mulai dari sebuah cerita yang super simpel. Dari sebuah desa kecil. Coba bayangin ya, tiba-tiba semua warga di desa itu dapat uang kaget dari pemerintah. Langsung, semua orang merasa punya uang lebih dan pengen belanja. Nah, kebetulan di desa itu cuma ada satu toko yang jual sepeda, dan sepedanya lagi ngetren banget. Bisa ketebak kan apa yang terjadi selanjutnya? Betul, semua orang langsung lari ke toko itu. Permintaan langsung meledak. Si pemilik toko ngelihat antrian panjang banget. Langsung mikir, wah ini barangnya cuma sedikit, tapi yang mau beli banyak banget. Akhirnya, dia naikin harga sepedanya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang tetap beli. Nah, inilah inti paling sederhana dari inflasi. Terlalu banyak uang yang ngejar barang yang jumlahnya terbatas. Ujung-ujungnya, harga jadi naik. Nah, dari cerita sepeda tadi, sekarang kita baru bisa ngomongin definisi resminya. Gampangnya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Tapi, kata kuncinya di sini adalah daya beli. Artinya gini, uang 100.000 yang Anda pegang hari ini, tahun depan nilainya udah nggak akan sama. Barang yang bisa dibeli dengan uang 100.000 itu bakal jadi lebih sedikit. Contoh paling nyatanya bisa kita lihat di sini. Coba lihat harga tiket bioskop dari tahun ke tahun. Mungkin orang tua kita dulu di tahun 70-an bisa nonton film cuma bayar beberapa ratus perak. Sekarang, kita butuh puluhan ribu rupiah. Nominal rupiahnya sama, tapi nilainya atau kekuatan belinya itu yang terus turun dimakan waktu. Terus pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bikin harga-harga ini jadi pada naik? Secara umum, ada dua mesin utama yang jadi pendorong inflasi di sebuah negara. Nah, di sini kita bisa lihat dua biang keladinya. Yang di kiri itu tarikan permintaan atau demand pull inflation. Ini persis kayak cerita sepeda kita tadi, di mana permintaannya ketinggian. Terus yang di kanan itu dorongan biaya atau cost push inflation. Ini kejadian kalau biaya untuk bikin barangnya itu sendiri yang naik. Jadi, demand pull itu biasanya terjadi waktu ekonomi lagi ngebut, lagi panas-panasnya. Kalau cost push, itu karena ongkos produksinya naik. Contohnya, harga BBM naik, otomatis ongkos kirim barang kan jadi lebih mahal. Nah, tapi ada satu lagi nih yang unik, faktor psikologis, ekspektasi. Kalau semua orang mikir, wah bulan depan harga-harga bakal naik nih, mereka bakal buru-buru belanja sekarang. Ironisnya, justru kelakuan rame-rame inilah yang beneran bikin harganya jadi naik. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat datanya langsung. Gimana sih rapor inflasi di Indonesia saat ini? Nah, ini dia rapornya. Data per Oktober 2025 nunjukin angka inflasi tahunan kita ada di 2,86%. Kabar baiknya, angka ini masih ada di dalam targetnya Bank Indonesia, yaitu antara 1,5 sampai 3,5%. Artinya situasinya masih relatif aman dan terkendali. Salah satu rem utama yang dipakai BI buat jaga angka ini adalah suku bunga acuan atau BI rate yang sekarang posisinya di 4,75%. Bagian ini menarik banget karena kita bisa bedah angka 2,86% tadi itu isinya apa aja. Ternyata kenaikan harga itu datang dari tiga kelompok besar. Pertama ada harga pangan yang gampang banget naik turun, kayak harga cabai atau telur ayam. Kedua, ada harga-harga yang diatur pemerintah, misalnya cukai rokok atau tarif tiket pesawat. Dan yang ketiga namanya inflasi inti. Ini lebih mencerminkan permintaan masyarakat secara umum. Contohnya kenaikan harga emas atau biaya pendidikan. Terus, siapa yang ngurusin ini semua? Jawabannya, kerja tim. Ada pembagian tugas nih. Bank Indonesia dengan senjata utamanya yaitu suku bunga, fokusnya ngendaliin si inflasi inti. Sementara itu, pemerintah fokusnya ngejaga harga pangan biar nggak liar, misalnya dengan mastiin stok beras dan cabai aman. Nah, kerjasama inilah yang disebut sinergi kebijakan. Oke, kita udah lihat angka, udah lihat siapa yang ngurusin, tapi pertanyaan paling pentingnya, emang kenapa? Kenapa kita harus peduli sama ini semua? Apa ngaruhnya ke dompet kita sehari-hari? Dampaknya itu ada di dua level.
Pertama, buat kita pribadi, yaitu tadi, daya beli kita jadi turun. Dan ini paling berasa buat mereka yang berpenghasilan pas-pasan, karena porsi terbesar pengeluaran mereka itu buat makan. Kedua, buat negara. Kalau inflasi nggak stabil dan terlalu tinggi, investor jadi takut buat nanam modal di sini. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang bisa terhambat. Jadi stabilitas itu benar-benar jadi kuncinya. Paham masalahnya itu langkah pertama. Sekarang yang lebih penting lagi, solusinya. Apa sih langkah-langkah praktis yang bisa kita semua lakukan buat melindungi kondisi keuangan kita? Untuk ngebangun benteng pertahanan keuangan dari serangan inflasi, ada 3 pilar utama yang harus kita perkuat. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari cara investasi yang cerdas, ngelola utang, sampai gimana caranya ningkatin pendapatan. Intinya simpel banget. Jangan biarkan uang Anda tidur di tabungan biasa. Itu sama aja kayak ngebiarin nilainya digerogoti inflasi pelan-pelan. Sebaliknya, kita harus bikin uang kita bekerja lebih keras. Caranya, investasi ke aset-aset yang secara historis hasilnya bisa balapan dan menang lawan laju inflasi. Misalnya seperti saham, reksadana, atau properti. Soal utang, kita harus pintar-pintar. Ingat, nggak semua utang itu sama. Ada utang jahat, kayak utang kartu kredit yang bunganya tinggi dan bisa naik. Nah, ini harus jadi prioritas utama buat dilunasin secepatnya. Tapi ada juga utang baik, contohnya KPR rumah dengan bunga tetap. Uniknya, nilai utang ini secara real justru makin ringan karena inflasi. Jadi nggak perlu terlalu buru-buru buat dilunasin. Dan ini dia 2 cara proaktif buat menyerang balik. Pertama, dari sisi pemasukan. Jangan takut buat negosiasi gaji atau investasi leher ke atas dengan belajar skill baru. Kedua, dari sisi pengeluaran. Coba deh cek lagi anggaran bulanan, belanja lebih cerdas, dan pastikan setiap rupiah yang keluar itu benar-benar sepadan nilainya. Pada akhirnya, ngertiin semua ini tuh bukan cuma soal angka-angka ekonomi yang rumit, tapi soal gimana kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik buat diri kita sendiri. Ini membawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan. Jadi, inflasi yang rendah dan stabil itu bukan cuma sekedar angka statistik yang membosankan buat para ekonom, justru ini adalah fondasi dari masa depan yang bisa kita prediksi. Stabilitas inilah yang bikin kita semua, baik sebagai individu atau pebisnis, bisa merencanakan masa depan dengan lebih tenang. Memahami inflasi adalah langkah pertama untuk jadi nakoda atas kapal keuangan kita sendiri.